Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Salam keluarga damai yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur pagi ini hari Jumat 27 Februari 2026 masih dalam minggu masa Prapaskah. Kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dalam renungan Samas. Bagaimana dengan puasa masa Prapaskahnya? Bapak Ibu masih menjalani dengan sukacita ya? Puji Tuhan. Dan sebelum bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu bersatu hati, memohon pimpinan Roh Kudus dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Samas, pagi ini renungan kita berjudul Jalan Pintas. Salah satu arti jalan pintas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah cara bertindak yang tidak mengikuti aturan hukum. Terobosan. Atau dengan kata lain, jalan pintas ialah suatu terobosan atau tindakan yang tidak mengikuti aturan. Bapak Ibu yang terkasih, kutipan di atas yang saya sampaikan di awal renungan tadi adalah bunyi dari Nats ayat ke-10 dari bacaan kita pagi hari ini yang terdapat dalam Matius 4 ayat 8-10 yang berkisah tentang pencobaan ketiga yang dialami oleh Yesus setelah berpuasa selama 40 hari sebelum Yesus memulai tugas pelayanannya. Dikisahkan oleh iblis, Yesus dibawa ke gunung yang tinggi dan memperlihatkan segala kerajaan dunia dan kemegahannya, serta menawarkan jalan pintas menuju kemuliaan. Seolah-olah iblis mengatakan bahwa Yesus tidak harus menunggu lama. Yesus tidak harus menebus dosa manusia dengan menderita dan mati di kayu salib dalam rentang waktu yang lama, rentang waktu Tuhan. Tetapi Yesus bisa langsung memperolehnya dalam sekejap. Asalkan Yesus mau sujud menyembah iblis. Pencobaan yang ketiga ini adalah puncak godaan iblis. Di sini iblis tidak menawarkan penderitaan, melainkan iblis menawarkan kesenangan, kekuasaan, dan kemuliaan yang bisa diperoleh secara instan, yang bisa diperoleh melalui jalan pintas. Jalan atau tindakan yang tidak mengikuti aturan. Pertanyaannya kemudian adalah, bukankah dunia ini diciptakan oleh Allah? Bukankah seluruh dunia ini adalah milik Allah? Mengapa iblis menawarkan apa yang sebenarnya adalah milik Allah? Ini adalah tipu daya iblis. Yang iblis tawarkan bukanlah dunia yang diciptakan Allah, yaitu kerajaan Allah. Tetapi yang iblis tawarkan adalah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, yaitu kerajaan dunia. Kerajaan dunia adalah lawan dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah sebuah kerajaan yang berisikan segenap realitas ciptaan yang tunduk pada Allah sebagai sang raja. Sedangkan kerajaan dunia adalah sebuah kerajaan yang berisikan ciptaan yang memberontak, yang hidup berdasarkan caranya sendiri, yang hanya mementingkan hawa nafsu, ilah-ilah palsu, prinsip-prinsip yang menentang otoritas Allah,
serta tidak tunduk pada pemerintahan Allah. Dalam hal ini, iblis berusaha membelokkan perspektif Yesus dengan membuat Yesus fokus pada kekuasaan duniawi yang begitu gemerlap dan penuh dengan daya pikat, dan bukan pada rencana Allah. Iblis mengklaim memiliki otoritas atas dunia, padahal ia adalah penipu. Karena hanya Tuhan Allah, pemilik sah semesta, bukan iblis. Oleh karena itu, dengan tegas Yesus menolak, bahkan mengusir iblis. Yesus tidak berminat menjadi penguasa. Ia hanya ingin menaati Bapanya, menjadi hamba yang setia, tidak ingin jalan mudah, tidak ingin menempuh jalan pintas. Yesus menginginkan untuk setia dan taat, walaupun itu berarti penderitaan, walaupun itu berarti salib, walaupun itu berarti kematian. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita, umat percaya saat ini? Iblis bisa saja menawarkan dunia, mencoba memikat kita dengan materialisme, dengan kekuasaan, kesuksesan, status duniawi, dengan cara menunduk, bersujud menyembahnya, berkompromi dengan dosa, ketidakjujuran, atau meninggalkan iman kita. Yang harus kita ingat adalah bahwa menyembah iblis tidak selalu berarti ritual okultisme. Dalam kehidupan sehari-hari, menyembah iblis bisa berarti menempatkan keinginan duniawi, uang, atau kekuasaan di atas segala-galanya, di atas Tuhan. Saat kita mulai menghalalkan segala cara, saat kita menggunakan jalan pintas, saat kita melakukan tindakan yang tidak mengikuti hukum Allah untuk memperoleh duniawi, saat itulah kita sujud menyembah iblis. Dalam bacaan kita pagi ini, terkhusus dalam ayat nats kita di Matius 4 ayat 10, Yesus memberi teladan bagi kita bahwa senjata melawan godaan iblis adalah firman Tuhan. Karena kemenangan sejati bukan diperoleh dengan jalan pintas dosa, melainkan ketaatan penuh pada kehendak Bapa, meskipun itu berarti menempuh jalan sukar, meskipun itu berarti kita harus memikul salib. Apapun yang ditawarkan iblis bersifat sementara dan merusak, sedangkan kerajaan Allah adalah kekal. Tawaran untuk memperoleh dunia dengan menyembah iblis adalah godaan untuk meragukan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus mengajarkan pada kita untuk berkata, enyahlah pada jalan pintas dosa dan tetap setia menyembah Allah saja, karena hanya di dalam Dialah terdapat keselamatan dan kemuliaan sejati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami kekuatan ketika iblis menawarkan jalan pintas dosa, sehingga dengan tegas kami berkata, enyahlah iblis, dan terus-menerus menyatakan kesetiaan dan ketaatan kepadamu. Amin. Selamat menjalani hari berpuasa dan berpantang dalam masa Prapaskah ini. Tuhan Yesus membersamai kita semua.